paling kuat. Apakah TNI kita mampu? Mampu. TNI nggak butuh kita, gitu guys. Jadi kita cuma membela gitu aja. Gitu loh. Tetap TNI yang melakukan segala sesuatunya. Tetap Allah melakukan segala sesuatunya. Jadi paham logikanya. Jadi ini bukan sesuatu yang primitif. Bukan. Ini logis sekali guys, gitu. Ya kan? Kepada siapa kita memihak? Karena Tuhan itu pengen melihat. Jadi karena untuk menentukan nilai manusia itu setinggi apa di mata dia gitu. Makanya perlu dilihat mana manusia yang pengen masuk surga nih, mana manusia pengen masuk neraka nih. Walaupun sebenarnya tidak mau masuk neraka ya, tapi mereka sangat sadar milih seperti itu dengan cara mereka memusuhi Tuhan gitu. Mana manusia itu yang beriman, yang taat bertakwa, mana manusia itu yang ingkar, yang kafir, ya kan, yang tidak beriman. Allah pengen lihat itu semua guys, itu loh. Jadi ini adalah satu hal yang logis gitu, yang dicontohkan oleh para nabi tentunya. Itu. Tetapi sebagian besar sudah lebih menggunakan cara modern dengan argumentasi, logika, dan hati nurani. Nah itu kan juga dalam rangka membela juga gitu, ya. Kayak Tamparagi ini dia membela agamanya, dia membela Kristen, tapi dengan cara menghujat Islam. Itu salahnya guys, menghujat Allah Islam gitu. Ya, dia sedang membela agamanya ini. Sekarang nih video itu adalah membela di agamanya guys gitu. Ya kan? Bukan berarti apanya nggak bisa bela diri, tapi memang itulah keberpihakan gitu loh. Contohnya begini, bagi teman-teman yang muslim, Tuhan... Nah, ini dia sebut di video kemarin ya, ini sudah sebantah yang jelas guys. Kalau tanpa lagi tuh ngerti konsep langit pertama dalam Quran, ya, dalam Islam. Langit pertama itu adalah seluruh alam semesta ini langit pertama. Semua galaksi itu masuk ke langit pertama. Langit pertama itu bukan seperti troposfer, iosfer, bukan itu. Itu bukan langit. Kita ngomong tentang langit dunia, bukan langit bumi. Itu langit bumi, ya kan? Yang sampaikan tuh langit dunia disampaikan oleh Quran hadis tuh guys. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang berkata bahwa bintang-bintang berada di lapisan langit yang terdekat dengan bumi. Bukan, ya. Bintang-bintang itu adalah langit pertama, langit yang dekat dengan bumi. Ingat, langit ada 7 lapis. Saya udah buat di video kemarin. Langit 7 lapis, ya. Langit pertama itu digabung bumi seperti cincin. Langit kedua itu pada pasir. Itu kecil guys. Langit pertama dengan bumi itu dibandingkan langit kedua itu seperti cincin yang lempar pada pasir. Hadisnya jelas. Begitu juga dengan langit seterusnya. Jadi dan bumi itu seperti cincin, langit pertama itu adalah padang pasirnya. Jadi sangat dekat. Paham ya? Sangat dekat. Jadi padang pasir itu, dalam padang pasir nih ya, ada bumi, ada bintang-bintang. Dekat kan? Masih satu padang pasir. Nah, langit kedua itu udah beda padang pasir lagi. Padang pasirnya itu tadi berubah jadi cincin besarnya guys. Langit kedua itu padang pasirnya lagi, yang lain lagi gitu. Jadi sekali lagi guys ya, makanya dikatakan bintang tuh langit terdekat, yaitu langit pertama. Langit pertama tuh langit terdekat bumi, langit pertama. Karena bumi adalah langit pertama. Langit kedua baru makin jauh sampai langit ketujuh. Langit ketujuh itu adalah paling jauh guys. Ini makanya tanpa lagi terus ngaji biar dia ngerti. Ini bukan langit pertama tuh maksudnya langit pertama bumi yaitu iosfer atau troposfer, bukan. Itu bukan langit pertama, ya. Langit pertama tuh sampai habisnya mata memandang sampai habisnya terdapat galaksi-galaksi itu masih langit pertama, ya kan? Jadi isi semua langit pertama itu galaksi-galaksi itu termasuk langit pertama guys. Hal ini ada di dalam Al-Quran surat 37 ayat 6, 41. Ini kemarin saya bahas ya, jadi saya nggak usah bahas lagi. Anda bisa tonton video saya sebelumnya ya, itu judulnya saya lupa itu. Jadi tanpa lagi nggak nonton video itu mungkin, sehingga dia masih ngawur. Itu gampang sekali dibantah guys. Ya Anda tinggal perlu ngaji aja, biar apa? Kita sebagai kaum muslimin ya, kita ngaji. Saya sebagai umat Islam saya ngaji Al-Quran, hadis, saya juga ngaji Alkitab. Maka saya tahu guys, tanpa lagi kan jangan lagi ngaji tentang Quran hadis. Tentang kitab aja dia tidak tahu. Ada tadi kejadian kan, pasal kejadian. Dia bisa-bisanya dia katakan bahwa manusia menciptakan Allah. Padahal kita tahu di situ dikatakan Allah menciptakan manusia dan segala alam semesta ini guys. 12
dan 67 ayat 5. Bagi saya, Tuhan yang berkata bahwa bintang-bintang berada di langit yang terdekat dengan bumi, tidak mungkin adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan yang berkata bahwa langit punya tiang. Ingat ya, Alkitab mana saya sudah sampaikan ya. Di situ tulis kalau Tuhan mengatakan tiang-tiang langit akan berguncang ketika hadir Tuhan. Tiang-tiang langit, guys. Langit punya tiang. Langsung dibantah Quran. Langit-langit, Allah menciptakan langit-langit yang tanpa tiang. Ada percaya langit yang tanpa tiang atau langit yang pakai tiang gitu. Di Alkitab dikatakan langit itu punya tiang, guys. Dibantah Quran. Langit tidak punya tiang. Ada percaya sama Tuhan yang mana? Ya kan? Juga Anda percaya kepada Tuhan yang tidak tidur, tidak butuh makan, tidak butuh minum, atau pada Tuhan yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur? Anda percaya pada Tuhan yang mana? Anda percaya pada Tuhan yang tidak dilahirkan dengan Tuhan yang dilahirkan? Tuhan yang tidak pernah bisa mati dengan Tuhan yang bisa mati? Anda tinggal percaya sama Tuhan yang mana saja gitu, guys. Makanya kita kalau logis, kita tidak akan memilih Tuhan yang sama dengan kita. Ya kan? Contoh tadi, Tuhan yang sama kita itu ya Yesus, Zeus, Iron Man, itu kan sama dengan kita, sama-sama manusia yang punya kekuatan super aja bedanya, guys. Tuhan bukan manusia yang punya kekuatan super. Tuhan itu adalah sesuatu yang super gitu, guys. Jadi bukan manusia, bukan apapun makhluk ciptaannya, itu bukan. Tapi dia Tuhan, ya Tuhan gitu. Karena sekarang pada abad ke-21 ini, kita tahu bahwa bintang-bintang tidak berada di langit yang terdekat dengan bumi. Bagi saya, Tuhan yang berkata bahwa bintang-bintang berada di langit yang terdekat dengan bumi adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia abad ke-7. Karena manusia abad ke-7 masih belum tahu bahwa bintang-bintang tidak berada di langit. Yang belum tahu tuh Anda, karena Anda belum ngaji. Yang dimaksud bukan langit yang itu, tapi langit pertama, yaitu langit yang isinya alam semesta ini. Galaksi, itu langit pertama. Itu langit yang dekat dengan bumi. Masih langit pertama. Lalu yang kedua di luar itu. Sampai ke langit ke-7, guys. Yang jauh itu langit ke-7. Kalau langit pertama dekat, karena masih berada dalam satu langit. Ya, galaksi, bumi itu masih berada dalam satu langit. Nah, itu langit pertama tadi, guys. Yang terdekat dengan bumi. Nah, kenapa teman-teman yang muslim masih percaya bahwa Tuhan yang berkata bahwa bintang-bintang berada di langit yang terdekat dengan bumi adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya, karena itu tertulis kitab suci. Yang harus Anda pertanyakan, kenapa Anda percaya kepada Tuhan yang katanya menciptakan langit dengan tiang? Pertama, Tuhan yang butuh makan minum. Tuhan yang bisa disentuh, dia bahkan bisa dibunuh lagi, guys. Bisa dibully. Jadi apa ya? Jadi gini, lebih hebat lagi Super Marvel tadi. Orang biasa nggak bisa menyentuh Marvel tadi. Menyentuh Superman nggak bisa, orang biasa. Ini Yesus bisa diapa-apain sama manusia, guys. Kalau manusia biasa gitu. Jadi lebih hebat. Jadi kalau Anda pakai logika, Anda akan menemukan ternyata lebih hebat lagi Thor, lebih hebat lagi Superman daripada Yesus gitu. Jadi kalau Anda logika yang menuangkan Yesus, ada Tuhan yang lebih layak adalah sembah, yaitu tadi Superman. Dia lebih hebat dari Yesus gitu. Karena Tuhan itu Tuhannya adalah kemahakuasaan, kehebatan, kesuperan gitu. Suatu lebih super itu layak dituhankan. Kan itu logikanya. Masa kita menuangkan Tuhan yang lemah, Tuhan yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur, yang nggak bisa bela dirinya ketika dibully manusia ciptaannya, dia akan mengadu kepada Tuhan yang lain dengan yang Bapa, sekiranya cawannya berlalu kepadaku, berlalulah gitu, sesuai dengan kehendakmu, bukan dengan kehendakku, dengan kehendak Tuhannya, guys, bukan dengan kehendak dia gitu. Berarti dia tidak punya kehendaknya tidak berlaku, yang berlaku adalah kehendak Tuhannya. Kemungkinan pertama, mereka masih belum tahu bahwa bintang-bintang tidak berada di langit yang terdekat dengan bumi. Makanya ngaji biar tahu. Kemungkinan kedua, mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Tuhan mereka berkata bintang-bintang berada di langit yang terdekat. Yang benar adalah bukan nggak tahu atau nggak mau tahu. Kami tahu benar gitu. Karena kami mengkaji. Yang pasti ada yang nggak tahu, nggak ngerti.
Makanya bilang mungkin. Anda hidup Anda penuh dengan mungkin saja, nggak ada kepastian dalam hidup Anda. Kalau hidup kita penuh kepastian soal ilmu ini guys ya. Kita pasti mengatakan kalau kita tahu ini gitu. Ya, makanya kita tahu dari mana? Dari ngaji guys. Makanya kita nggak pakai. Jadi mungkin begini begitu enggak. Yang pastinya adalah ya yang diajarkan itu bahwa langit pertama itu adalah isinya bintang-bintang dan galaksi itu baru langit pertama beserta bumi. Ya. Langit kedua lain lagi guys, sampai langit ketujuh. Makanya ngaji, dia ngaji beritahu gitu. Dekat dengan bumi. Kemungkinan ketiga, mereka tidak mampu paham bahwa Tuhan yang berkata bintang berada. Inilah hidup orang yang suka menebak-nebak itu ini guys, mengira-ngira. Jadi apalagi ini hidupnya nggak ada kepastian. Ilmunya itu ilmu kira-kira semua, ilmu tebak-tebak. Oh mungkin gini, nggak ada kepastian gitu, ya kan? Kira-kira semua guys hidupnya. Dari langit yang terdekat dengan bumi, tidak mungkin adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemungkinan keempat, karena mereka mempunyai banyak kepentingan seperti pergaulan, perkawinan, dan lain sebagainya. Kemungkinan kelima, karena Tuhan mereka menjanjikan apa yang mereka inginkan, seperti harta, kekuasaan, poligami. Jangan lupa ya, di Kristen juga dijanjikan seperti itu. Ingat ya, di Kristen itu dijanjikan juga ya, Anda tahu ya, masuk surga kan. Apalagi janji di Kristen? Ya, dosanya tebus. Itu kan janji juga. Tiap agama tuh menawarkan janji. Paham ya? Masuk akal nggak tuh dosanya ditebus? Ya. Masuk akal nggak? Yang buat dosa itu Adam, tapi kita semua yang kena getahnya. Kemarin buat video tambah lagi tambah sendam. Itu justru lebih aneh bagi saya guys. Nggak masuk akal. Kok yang berbuat Adam kita semua kena getahnya? Ya. Kan apalagi mana buat video tentang balas dendam itu berarti Tuhan yang macam apa gitu coba, balas dendam. Adam salah, dibalas dendam pada kita semua anak cucunya gitu guys. Nah gini, poligami ya itu tidak masalah, yaitu halal kalau dilakukan dengan benar. Poligami dengan pernikahan tentunya itu dilakukan oleh para nabi. Daud, Sulaiman itu semuanya, Abraham itu semuanya poligami. Kalau Anda baca Alkitab, ya kan? Tidak ada Tuhan mengecam mereka karena itu. Maka mereka tetap nabi yang mulia. Karena kalau mereka berbuat kesalahan tentu akan Tuhan tegur. Tuhan Allah tidak tegur mereka ketika mereka poligami. Mereka tetap dianggap nabi yang mulia. Paham ya di situ ya. Jadi kalau Tuhan tidak ada menegur, tidak ada menyalahkan, kenapa Anda salahkan? Jadi orang-orang ini guys suka berimajinasi, orang-orang tanpa ragi ini. Suka berimajinasi. Oh, Tuhan itu melarang poligami, nggak ada ayatnya Tuhan melarang poligami gitu kan. Nabi-nabi berpoligami kok. Bahkan ada aturan lagi bilang kalau kamu beristri lebih dari satu ya, kalau anak pertama itu di bla 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 bla, ada aturannya guys. Kalau Anda beristri lebih dari satu alias Anda berpoligami itu ada aturannya. Jadi kalau logikanya kalau ada aturannya berarti boleh, maka dibuat aturannya. Kalau nggak boleh tentu tidak mungkin ada aturannya guys. Karena aturan itu dibuat untuk sesuatu yang boleh dikerjakan gitu. 72 bidadari kayalan dan lain sebagainya. Kemungkinan keenam karena mereka takut. Entah karena takut neraka, takut tekanan lingkungan sosial, takut kehilangan keluarga, teman, jabatan, dan lain. Semuanya ada ketakutan. Dalam Kristen juga begitu kan. Benar nggak? Ketika orang, itu Anda lihat ya, itu para mualaf itu ya, itu kan kena tekanan lingkungan sosial guys. Anda coba dengar deh kisah-kisah mualaf. Bagaimana mereka ditekan sosialnya. Seperti dokter Kaironisa, dokter apa sih lupa dia. Saya lupa itu, dia ditekan sama suaminya kan. Cuma ada baca kisah-kisah mualaf gitu. Mereka juga kehilangan jabatan, keluarga, teman dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi itu adalah semua itu akan terjadi pada orang-orang yang pindah agama tekan dari itu gitu. Kecuali orang-orang yang ya tetap akan mengalami pertentangan meskipun nggak semuanya gitu. Tapi sebagian besar mengalami itu. Jadi itu hal yang logis dan wajar gitu. Ya kan? Orang tua pasti akan bagi orang tua yang ngaji ya, kayak saya nih, saya ngaji, saya ngerti bener gitu, maka saya nggak ikhlas kalau anak saya tuh pindah agama guys gitu ya kan? Karena saya ngaji, kalau saya masa bodoh dengan agama oke lah, saya hanya beriman buta, tapi saya beriman yang sebenarnya karena saya mengkaji, saya mengkomparasi gitu, maka saya yakin dengan iman saya sehingga tentu
kalau ada berpindah ya, kalau saya kenal berpindah itu saya merasa sangat sedih. Karena saya tahu harusnya nggak begitu. Karena saya sudah mengkaji dan melakukan komparasi, guys. Sebagainya. Kemungkinan ketujuh, mereka tidak bisa menerima bahwa apa yang mereka percaya dari kecil ternyata salah. Jangan lupa ya, apalagi melupakan para mu'alaf. Apalagi melupakan para mu'alaf. Ya. Ingat ya, ada para mu'alaf yang mereka tuh justru pindah karena mereka dari kecil agamanya Kristen, tapi mereka melihat setelah dewasa mereka paham, ini kayaknya nggak mungkin deh manusia Tuhan gitu. Nggak mungkin deh begini, nggak mungkin deh, mustahil deh begini. Akhirnya mereka pindah gitu. Paham ya? Jadi muslim itu bukan semuanya yang kayak saya ini atau kayak kita yang muslim dari kecil. Enggak, ada para mualaf yang jumlahnya jumlahnya juga besar, guys. Banyak para mualaf, tiap hari bertambah mualaf terus. Ada lihat di mana-mana mualaf bertambah terus gitu. Baik dari Indonesia maupun sampai mana-mana di seluruh dunia bertambah terus mualaf, guys. Ya kan? Justru mereka tidak bisa menerima agama mereka yang mereka percaya dari kecil karena setelah dewasa mereka paham, oh ternyata ini nggak logis gitu. Mereka kaji gitu, guys, agama mereka, agama Islam, akhirnya mereka menemukan kebenaran gitu. Paham logikanya? Dan saya pun ya jujur, saya dari kecil saya memang menerima Islam sebagai agama saya belum pernah mengkaji. Jadi saya akui waktu kecil itu iman saya masih iman buta karena saya tidak pernah mengadakan kajian atau komparasi. Setelah saya dewasa, ketika saya mulai bertanya, benar nggak sih ini agama saya? Jangan-jangan agama sebelah yang benar. Saya kaji, guys. Ya, saya kaji betul. Saya ikuti debat segala macam kan. Saya temukan ternyata agama saya yang memang benar dari hasil kajian. Jadi kami ini Islam ini dari agama hasil mengkaji. Saya mengkaji, mualaf mengkaji, mengkomparasi, makanya kita semua beragama Islam. Jadi yang terbaik itu contoh, karena kita lihat ya otomotif penghargaan otomotif atau apa itu pasti ada komparasi. Pemain bola terbaik itu pasti ada komparasi, kecepatannya berapa golnya, statistiknya, baru ditentukan yang terbaik di mana. Sama seperti kita, makanya itu perlu mengaji, kaji Quran, kaji hadis, kaji Alkitab, Anda akan temukan kebenaran. Makanya kita tuh bukan seperti yang Tamparagi sampaikan dari kecil terima Islam ya sudah gitu aja, enggak, kita mengkaji setelah kita dewasa, benar nggak ini agama gitu. Jadi kita tidak menerima gitu saja. Entah karena hal itu terlalu menyakitkan, atau karena harga diri, malu, dan lain sebagainya. Biasanya, mereka yang tidak bisa terima ini akan memeras otak menggunakan logika mereka untuk memodifikasi Tuhan ciptaan mereka supaya Tuhan ciptaan mereka itu masuk akal lagi. Itu, jadi gimana bisa Tuhan yang nggak masuk akal dimodifikasi? Tentu akan, jadi gimana pun Anda modifikasi Yesus sebagai Tuhan tidak akan bisa memberikan suatu keyakinan bahwa dia Tuhan. Ingat, Anda katakan kan, Yesus Tuhan kenapa? Dia bisa hidup orang mati. Loh, dia bukan hidup orang mati, ada sendiri loh, ada bantuan Tuhannya. Yesus itu katanya dia bisa begini begitu. Loh, itu semua lagi bukan dirinya buat sendiri begitu, tapi dari Tuhannya. Ya, apa gimana pun Anda memodifikasi Yesus sebagai Tuhan tidak akan bisa memberikan dia Tuhan. Dia tetaplah manusia yang punya kelemahan, yang butuh makan, minum, tidur. Itu yang baru benar, guys. Paham ya? Jadi kalau Allah tuh nggak perlu dimodifikasi. Dia memang sudah maha kuasa. Dia tidak pernah lemah, tidak pernah makan, tidak pernah butuh minum, tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Jadi udah sempurna, nggak perlu lagi modifikasi. Sesuatu yang udah sempurna tuh nggak perlu modifikasi. Tapi sesuatu yang tidak sempurna seperti Yesus, seperti Zeus, seperti Superman tuh nggak sempurna tuh. Masih bisa ada modifikasi. Katanya Superman mati, oh nanti hidup lagi gitu. Itulah modifikasi. Yesus kan mati tuh, berarti bukan Tuhan dong, kan tidak hidup lagi. Dimodifikasi lah mereka dengan alasan meskipun dia mati bro, nanti kan hidup lagi. Itu kan hasil dari modifikasi. Ketika logika menolak kok Tuhan mati gitu, apa modifikasi mereka? Mereka modifikasi yang mengatakan Yesus kan hidup bangkit lagi gitu. Padahal tetap aja nggak menghilangkan fakta kok dia mati gitu, guys. Paham logika pikirnya ya? Lalu mereka modifikasi lagi. Kita katakan Yesus itu kan butuh makan minum. Lalu mereka modifikasi, kan dia sebagai manusia. Itulah nama modifikasi. Banyak alasan gitu, guys. Kalau kita, Allah itu kan butuh makan minum, nggak butuh makan minum. Bagaimana bisa Anda katakan seperti itu gitu? Jadi Allah itu nggak perlu modifikasi. Kalau mereka katakan Allah itu nggak bisa dilihat, malaikat juga nggak bisa dilihat. Allah itu nggak bisa didengar, malaikat juga begitu. Ya kan? Jadi
Jadi kita gampang bantah mereka nggak bisa bantah kita. Paham logika? Jadi yang mau modifikasi Tuhan itu ya mereka. Makanya ketemukan Yesus itu sebagai Tuhan yang mirip dengan Zeus, dia juga dengan Superman dan lain sebagainya. Sama-sama manusia yang punya kekuatan super, guys. Tapi yang berusaha mereka tuhankan atau mereka jadikan superhero. Allah bukan seperti itu. Allah itu nggak sama dengan semuanya itu. Allah bukan Doraemon, bukan Marvel Heroes, bukan Thor tadi, Hulk atau Yesus atau manusia lainnya. Allah ya Allah. Tuhan yang menciptakan manusia tadi, yang manusia itu menciptakan tokoh-tokoh dongeng komik seperti Marvel tadi. Ingat ya alurnya. Tuhan Allah menciptakan Yesus ya dan menciptakan manusia lain. Yang manusia lain itu menciptakan tokoh Marvel tadi, guys. Jadi ingat alurnya. Tokoh Marvel tadi Doraemon juga diciptakan manusia. Juga Jadi dan manusia itu yang membuat Marvel tadi juga bersama Yesus juga sama manusia juga itu diciptakan Allah. Jadi Allah adalah menciptakan segalanya, guys. Paham ya? Itu alurnya. Atau berbuat anarkis, berusaha membungkam dengan berbagai cara. Tetapi Ingat ya, itu bukan membungkam dengan segala cara, itu menunjukkan giroh namanya. Orang demo itu biasa. Ya, Anda lihat orang banyak demo di mana-mana. Amerika ini demo, coba. Amerika tuh demo, guys. Sampai sekarang kita lihat Amerika tuh demo. Orang nggak mau divaksin di sana itu, coba. Thailand main demo, di mana-mana demo. Itu biasa. Itu biasa di negara demokrasi. Tapi kalau umat Islam melakukannya langsung dikatakan teroris. Itulah logika berpikir Anda yang tidak logis. Ketika selain Islam melakukan demo yang lebih parah bahkan, cuma lihat demo-demo mereka tuh bagaimana. Di Amerika tuh, guys, ganas, guys, demo nih, guys. Mereka sampai menduduki Gedung Putih, coba. Gedung Putih diduduki gitu loh. Pegang pistol gitu, senapan serbu di luar jalan itu, coba di Amerika kalau udah baca berita kemarin. Ya, Anda tidak katakan itu teroris. Ya kan? Coba kalau umat Islam belum lagi pakai pasang bedil ya, belum lagi duduki istana negara, hanya di jalan-jalan aja Anda katakan teroris. Luar biasa kan? Pola pikir Anda nggak adil kan Anda gitu. Padahal lebih parah mereka lagi. Tapi itulah memang penyakit Islamofobia ini sudah merebak luas. Dengan penyakit itu mereka bisa lagi membedakan mana yang benar mana yang salah, guys. Sehingga orang yang salah dikatakan benar, orang benar dikatakan salah, guys. biasanya teman-teman muslim yang sudah sadar langsung murtad. Nah, kita bisa berdebat panjang dan lebar tentang konsep Tuhan. Ya kalau berdebatnya dengan ngalor ngidul ya ngapain juga. Kita konsep Tuhan itu ada di Alkitab Anda tanpa lagi. Anda tinggal baca yang tadi saya sampaikan itu di awal. Itu konsep Tuhan menurut Alkitab, menurut Yesus ya. Itu yang kita pakai konsepnya. Kita berdebat pakai argumentasi dasarnya apa. Kalau kayak Anda yang berdebat ngalor ngidul, mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begitu ya nggak ada selesainya. Kalau Anda pakai tadi Alkitab tadi sudah jelas, sudah berakhir debatnya. Ya, Allah menciptakan manusia dan alam semesta. Udah clear itu. Jadi jangan dibalik ya. Itulah konsep Alkitab. Tapi kalau Anda, ya konsep Anda tuh ya gitu deh. Mungkin begini, mungkin gitu. Mungkin karena nggak ada basic Anda tuh nggak ada basicnya gitu. Basic berdebat Anda nggak ada. Kok kita berdebat kita jelas. Basicnya mana? Kitab suci. Kita berdasarkan apa yang tertulis. Apalagi yang tidak. Berdasarkan komik Marvel. Luar biasa nih, guys. Kita bisa menghayal seharusnya Tuhan yang kita ciptakan itu seperti apa. Tetapi bagi saya yang lebih menarik adalah dampaknya pada tingkah laku manusia. Karena makna lain dari Tuhan, Allah, Dewa adalah idola. Sederhananya begini, jika seseorang menyembah Tuhan seks, kira-kira orang itu seperti apa? Jika seseorang menyembah Tuhan perang, kira-kira orang itu seperti apa? Jika seseorang menyembah Tuhan seks. Mana ada Tuhan seks, guys? Tuhan perang ya. Ingat. Yang menyembah Guan Yu tadi ya. Itu kan Tuhan perang kan Guan Yu. Itu banyak loh, guys. Jadi orang-orang Chinese itu kebanyakan menyembah Guan Yu. Saya nggak tahu menyembah ini memang mereka tuankan atau mereka cuma idol aja. Tapi nggak semua orang Cina kan gila perang kan. Jadi Anda jangan menyampaikan semua orang tanpa ragi. Enggak gitu. Paham ya? yang tidak punya sekutu tetapi punya banyak musuh. Nah ingat ya.
Sekutu di sini bukan teman, ya. Bukan Allah itu punya sekutu alias punya teman, enggak. Maksudnya itu sekutu-sekutu Allah itu adalah Allah-Allah yang lain selain Allah gitu. Allah Yesus, Allah Roh Kudus, Allah Zeus, Allah Bol tadi gitu. Itu maksudnya sekutu-sekutu Allah adalah Allah-Allah yang lain. Allah selain Allahnya itu, guys. Itu maksudnya sekutu Allah, bukan teman-teman Allah, bukan. Ya. Allah tak punya teman. Dia Tuhan. Tuhan kok punya teman? Paham ya? Tuhan itu nggak butuh teman, nggak punya teman gitu. Kita butuh teman. Kita punya teman, kenapa? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia yang butuh orang lain. Itu Anda pernah belajar nggak teman lagi? Manusia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Maka manusia itu butuh teman dan ada teman. Orang nggak punya teman, kebanyakan mereka itulah stres. Nggak ada tempat untuk berbagi, nggak ada tempat untuk cerita, nggak ada tempat untuk berkeluh kesah gitu. Kebanyakan mereka akan gila kalau hidup sendiri. Makanya orang itu bahaya kalau hidup di hutan lama-lama, guys. Nanti kayak Tarzan dia gitu kan. Intinya adalah manusia makhluk sosial. Tuhan bukan makhluk sosial.